Selanjutnya, tim kami akan menjawab tentang pertanyaan. Untuk nomor satu, yaitu apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang transportasi, dan bagaimana kelompok kami melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, tantangan terbesar yaitu keamanan dan keandalan sistem. Masalah yang muncul berupa kendaraan otonom meskipun canggih masih menghadapi tantangan dalam menangani situasi tidak terduga, seperti kondisi cuaca yang ekstrim, perilaku pengemudi manusia yang tidak dapat diprediksi, atau kerusakan sensor. Insiden seperti kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom menunjukkan bahwa teknologi belum sepenuhnya matang. Solusi yang bisa kami sampaikan yang pertama yaitu peningkatan data pelatihan, di mana mengumpulkan data yang lebih beragam dari berbagai kondisi lingkungan dan skenario untuk melatih model AI agar lebih adaptif. Yang kedua yaitu mensimulasikan dan melakukan pengujian ekstensif dengan menggunakan simulasi berbasis AI untuk menguji kendaraan otonom dalam jutaan skenario virtual sebelum diterapkan ke dunia nyata. Yang kedua yaitu tantangannya berupa regulasi dan standar hukum. Masalahnya yang berupa yaitu regulasi untuk kendaraan otonom dan teknologi AI di transportasi masih tertinggal dibanding perkembangan teknologinya. Semisal, ketika ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom, maka akan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan tersebut. Solusi yang bisa kami sampaikan berupa kerjasama internasional yang mendorong pembentukan standar global melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan badan internasional seperti ISO. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan kerangka hukum, membuat regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab, serta sertifikasi kendaraan otonom dan perlindungan data pengguna. Yang ketiga yaitu tantangan berupa keterbatasan infrastruktur. Banyak wilayah, terutama saat ini di negara berkembang seperti Indonesia dan Asia Tenggara, belum memiliki infrastruktur yang mendukung AI seperti jaringan 5G, sensor jalan, atau sistem lalu lintas yang cerdas. Hal ini membatasi penerapan teknologi seperti kendaraan otonom atau pengelolaan lalu lintas berbasis AI. Solusi yang bisa kami sampaikan berupa pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital seperti komunikasi V2X atau Visual to Everything dan Smart Traffic System. Solusi kedua yaitu solusi hibrida dengan mengembangkan teknologi AI yang dapat beroperasi dengan infrastruktur minimal, misalnya sistem otonom yang lebih mengandalkan sensor outboard daripada konektivitas eksternal. Yang keempat yaitu penerimaan sosial dan kepercayaan publik, di mana masalah yang muncul saat ini masih banyak masyarakat yang skeptis terhadap teknologi AI, terutama kendaraan otonom karena khawatir akan keselamatan privasi data atau hilangnya lapangan pekerjaan seperti driver. Solusi yang bisa kami sampaikan berupa edukasi publik dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan keamanan AI di bidang transportasi. Yang kedua yaitu transparansi. Perusahaan harus membuka tentang cara kerja teknologi AI termasuk bagaimana perusahaan bisa melindungi data pengguna. Lalu selanjutnya yang kelima tantangannya berupa efisiensi energi dan dampak lingkungan. Masalah yang muncul berupa sistem AI, terutama yang digunakan untuk pelatihan model skala besar, membutuhkan daya komputasi yang besar dan dapat meningkatkan jejak karbon. Selain itu, optimalisasi rute atau logistik belum sepenuhnya mengurangi emisi secara signifikan. Solusi yang bisa kami sampaikan yaitu dengan melakukan AI hemat energi dengan cara mengembangkan model AI yang lebih efisien seperti model ringan atau teknologi seperti federated learning untuk mengurangi kebutuhan komputasi. Tantangan yang keenam yaitu interoperabilisasi dan standarisasi. Masalahnya yang berupa berbagai perusahaan mengembangkan sistem AI dengan standar yang berbeda, sehingga sulit untuk menciptakan sistem ekosistem transportasi yang terintegrasi. Solusi yang kami sampaikan yaitu dengan mengembangkan protokol komunikasi universal seperti yang dilakukan teknologi V2V, Facial to Facial, atau V2I, atau Facial to Infrastructure. Lalu bisa juga melakukan konsorsium industri dengan cara mendorong kolaborasi antara perusahaan teknologi dan otomotif untuk menciptakan platform yang kompatibel. Untuk pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana penerapan AI di bidang yang kami pilih yaitu transportasi dapat mempengaruhi masa depan baik secara positif ataupun negatif. Untuk sisi positifnya sudah dijelaskan pada bagian tentang result atau
benefit dari penggunaan sistem AI di bidang transportasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang dampak negatif penerapan AI di bidang transportasi, yaitu yang pertama tentang pengurangan tenaga kerja. Ketika kendaraan otonom mulai berjalan dan secara masif, maka pengemudi adalah satu dari banyak tenaga kerja yang akan tergantikan. Sopir truk, sopir taksi, dan pekerjaan di bidang transportasi beresiko digantikan oleh kendaraan otonom. Hal ini menyebabkan pengangguran jika tidak diimbangi dengan pelatihan ulang. Lalu yang kedua, ketergantungan teknologi yang tinggi. Ketika sistem AI gagal, semisal terjadi serangan cyber, maka dampaknya bisa sangat fatal bagi keselamatan dan kelancaran transportasi bagi pengguna. Lalu yang ketiga yaitu masalah etika dan regulasi. Dalam berbagai kasus kecelakaan kendaraan otonom, maka akan terjadi pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab, apakah pengemudi atau produsen atau pengembang AI. Data pengguna juga bisa disalahgunakan karena AI masih sering bergantung pada pelacakan lokasi dan juga perilaku pengguna. Lalu yang selanjutnya tentang kesenjangan akses teknologi, bahwa keadaannya tiap negara tidak memiliki akses teknologi yang bisa sesuai dengan teknologi kendaraan otonom, sehingga menciptakan ketimpangan akses transportasi dan itu menyebabkan sistem AI-nya tidak efisien. Untuk pertanyaan nomor 3 tentang jika kami diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI yang lebih lanjut di bidang transportasi, inovasi apa yang akan kami usulkan? Lalu juga jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Tim kami akan mengembangkan tentang sistem transportasi terpadu berbasis AI prediktif, yang merupakan sistem terpadu untuk menggabungkan data dari kendaraan pribadi, transportasi publik, infrastruktur jalan, dan juga cuaca untuk merancang, memprediksi, dan mengelola pergerakan transportasi secara real time dan juga adaptif. Lalu untuk alasannya, yang pertama, sistem yang kami bisa kembangkan bersifat reaktif bukan prediktif. Lalu juga data-data yang tersedia bisa dioptimalkan melalui integrasi dan juga kecerdasan buatan. Sistem yang kami kembangkan memiliki fitur yang pertama yaitu prediksi kepadatan lalu lintas dengan menggunakan AI untuk mempelajari pola lalu lintas dari sensor, CCTV, dan juga data GPS. Hal ini bisa memprediksi kemacetan hingga 1-2 jam ke depan dan menyarankan perubahan rute otomatis pada sistem navigasi dari pengguna. Yang kedua yaitu koordinasi transportasi publik secara real time. AI mengatur jadwal dari jalur bus, MRT, angkot, LRT, dan juga berbagai kendaraan transportasi umum agar saling terintegrasi sesuai dengan permintaan dan aktual dari penumpang atau pengguna. Lalu yang ketiga, manajemen bencana dan cuaca ekstrim. Sistem AI juga bisa mendeteksi gangguan akibat cuaca buruk seperti banjir, kabut, dan juga badai, dan mengalihkan kendaraan dan memprioritaskan armada darurat. Lalu selanjutnya yaitu fiturnya berupa optimasi rute logistik dan distribusi. Untuk truk pengangkut barang, AI akan memperhitungkan waktu, kondisi jalan, dan konsumsi bahan bakar untuk menentukan rute terbaik. Sekian penjelasan tentang pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih.